Di sini ya. Terima kasih. Jadi luar biasa hari ini. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa untuk insan-insan pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif. Karena apa? Karena pariwisata sekarang menjelma menjadi sebuah industri yang menjadi lokomotif perekonomian. Jadi pariwisata itu ketika bergerak maju, maka kemudian subsektor ekonomi kreatifnya itu akan mengikuti. Dan sebagai gambaran bahwa pariwisata itu menunjukkan bahwa itu adalah sebagai lokomotif perekonomian, mungkin bisa kami sampaikan Pak Hayun. Jadi di Kabupaten Sleman itu PAD-nya ada hampir 1,2 T dan 31% itu disumbang dari sektor pariwisata. Nah, inilah bentuk bahwa pariwisata itu memang menjadi lokomotif perekonomian. Maka kemudian keberadaan pariwisata itu, pemajuan dan pengembangannya itu harus kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak mungkin Kemenpar, Dinas Pariwisata mengembangkan pariwisata di Indonesia itu sendiri. Maka butuh kemudian mitra stakeholder yang lain untuk mengembangkan pariwisata, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif inilah yang kemudian kalau bergerak maju, itu maka kemudian ujung-ujungnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat. Jadi ekonomi kreatif, kontribusi di Sleman itu terkait dengan pengentasan kemiskinan, kemudian penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi urbanisasi itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi maka kemudian pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk bagaimana mengembangkan dan memajukan pariwisata melalui desa wisata, ekonomi kreatifnya. Jadi kemudian sejalan dengan itu ekonomi kreatif merambah pada ekonomi kreatif syariah halal. Nah, ini yang kemudian harus kita baca bahwa kita maknai Indonesia itu hampir 90% lebih umat muslim, jadi masyarakat muslim. Maka kemudian itu adalah menjadi peluang bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya bidang fashion, kria, dan satunya adalah kuliner. Indonesia juga menjadi pasar terbesar bagi ekonomi kreatif syariah. Nah, maka kemudian kita harus mewujudkan bagaimana menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Ini yang menjadi sangat penting. Maka kemudian keberadaan masyarakat kita yang sebagian besar muslim ini, artinya kita tidak mendikotomikan antara agama yang satu dengan yang lain. Tetapi peluang pasar ekonomi kreatif syariah atau halal ini menjadi sangat besar. Sehingga jangan hanya kemudian kita menjadi pasar. Karena potensi kita ada. Fashion, kita bahan bakunya juga banyak, ada batik, ada lurik, dan itu bisa kita produksi oleh masyarakat sendiri. Dan yang luar biasanya, maka kemudian fashion yang produk Indonesia itu kan mencirikan kekhasan masing-masing. Batik mungkin ada orang lihat batik, oh ini motif Jogja, oh ini Madura, Pamekasan, terus kemudian oh ini Pekalongan, oh ini batik dari Bali. Itu kelihatan, tapi kalau kemudian produk fashion dari luar kan kelihatan kekhasan itu. Lurik juga, ketika kita memakai baju lurik, oh ini mesti produk Indonesia, dan itu tenun-tenun itu adalah handmade, dan itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, maka kemudian bagaimana potensi-potensi yang ada ini kemudian kita kembangkan untuk menjadi sebuah industri yang itu menjadi tuan rumah, bahkan kemudian kita menjadi eksportir industri ekonomi kreatif bagi negara-negara yang lain. Batik dulu hanya dipandang sebagai pakaian yang formal kan itu. Ketika kita anak-anak muda itu kan ketika kemudian batik nggak mau karena ini formal banget kan itu. Lurik juga. Nah, seiring perkembangan zaman maka kemudian batik banyak kemudian dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain menjadi produk fashion yang sangat menarik. Itu sekarang kan batik atau hijabnya itu kan modis, meskipun itu menjadi memakai bahan-bahan batik, lurik karena itu bisa dikolaborasikan. Nah, inilah peluang-peluang kita, dan sumber daya manusia kita sangat luar biasa untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif.
Maka kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang selama 3 hari ini telah mengikuti bootcamp and teaching Asia 2024 di UC-UGM. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk hadir di ruang ini, gitu. Jadi maka kemudian mari kita tunjukkan komitmen kita bersama-sama untuk bagaimana mengembangkan industri ekonomi kreatif halal di Indonesia di daerahnya masing-masing dengan potensi yang ada itu. Kalau kemudian kita bergerak bersama dan kemudian kita gaungkan bahwa kita bangga dengan produk yang kita buat sendiri, maka kemudian ke depan ekonomi kreatif syariah akan menjadi tuan rumah di negara kita. Kuliner juga, Korea luar biasa. Betapa banyak produk kaligrafi masuk ke Korea yang itu juga halal. Tapi masih belum banyak orang yang bergerak di bidang kaligrafi, tapi masih banyak, hanya sedikit orang yang juga itu. Nah inilah potensi ini dan kemudian Bapak Ibu kemudian mulai berpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemajuan dan pengembangan ekonomi kreatif syariah. Nah hari ini Bapak Ibu dilatih, dibimbing bagaimana kemudian memahami terkait dengan literasi keuangan, manajemen bisnis syariah, terus kemudian bagaimana mengakses permodalan. Nah ini hadir yang luar biasa, tepuk tangan untuk Bank Syariah yang telah memikirkan kita. Artinya Bank Syariah juga terus kemudian memikirkan bagaimana sih mengembangkan ekonomi syariah melalui pendanaan yang kemudian bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Karena 3 hari ini sudah diajari itu, maka kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kemarin di daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah dikukuhkan bahwa Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Pak Wapres kemarin siang di Hotel Pakuan. Dan ini sejalan bahwa betapa besarnya perhatian pemerintah kepada pemajuan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Nah ini yang kemudian harus kita syukuri. Nah untuk itu maka kemudian pemerintah tidak meminta apa-apapun dari Bapak Ibu sekalian, tapi hanya meminta komitmen, ayo tak bantu, ayo. Tapi Bapak Ibu juga harus punya komitmen untuk kemudian bangkit dan tumbuh berkembang. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, sehingga marilah kita wujudkan ekonomi syariah di ekonomi kreatif halal itu, sehingga nanti Indonesia menjadi rujukan wisatawan luar negeri yang mencari produk-produk halal di Indonesia. Jadi bukan hanya di Thailand aja ada ya Pak ya, Thailand aja yang notabene agamanya Muslim adalah, bahkan justru luar biasa di industri halalnya. Dan itu menjadi ciri khas bagi kita kalau kemudian kita bisa berkomitmen untuk mewujudkan itu. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kemenpar yang mengadakan kegiatan hari ini. Ini menjadi stimulan bagi semua masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif untuk bagaimana bersama-sama mewujudkan ekonomi syariah, ekonomi halal di Indonesia. 300 ini adalah orang-orang penting saat ini di Republik ini dan calon orang penting di Republik ini. Karena ada beberapa yang akan menjadi calon menteri, gitu ya. Gitu. Nah ini, jadi sayang kalau misalkan nggak kita optimalkan, tapi tadi tolong jaga nama saya, gitu ya. Gitu. Jadi kita ingin tadi sebuah kegiatan di Kemenparekraf maupun di pemerintah itu tidak selesai hanya hari ini, gitu kan? Hari ini kita bootcamp, kemudian hari ini selesailah sudah, gitu kan? Tapi harus ada tindak lanjut. Yang intinya itu adalah kami mendorong Bapak Ibu semuanya supaya dapat naik kelas, gitu ya. Itu targetnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak serius untuk memanfaatkan, sangat disayangkan sekali, gitu ya. Jadi tolong kita ciptakan itu, ingin kami itu tidak hanya selesai ke Bapak Ibu UMKM, gitu kan, tapi yang betul-betul menjadi pengusaha, gitu ya, pengusaha yang tangguh. Nah, kami ingin Bapak Ibu kita dorong supaya bisa menjadi tadi itu pengusaha besar
gitu ya. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja, gitu ya. Oke, jadi itu tindak lanjutnya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya akan diberikan pengumuman ya moderator ya, siapa yang menjadi pemenang. Itu menjadi langkah awal saja ya. Jadi Bapak Ibu untuk penyemangat aja supaya kita ternyata ada apresiasi. Nah, selanjutnya justru tindak lanjut itu yang penting untuk kita sama-sama lakukan. Oke ya, kita sepakat dan komitmen ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, dan tentunya kami dari Kemenparekraf mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PSI atas kolaborasi yang telah dilakukan. Jadi mulai kita melakukan kurasi bersama, kemudian menyiapkan permodalannya, tindak lanjutnya, gitu. Teman-teman new bisnis yang telah menyiapkan, dan tentunya setelah ini tindak lanjutnya, dan tentunya ada KNKS dan teman-teman dari dinas, Pak Kepala Dinas. Kami mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. ISEF 2024 di Jogja kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tapi tadi ya catatan saya yang lebih penting adalah tidak lanjut. Siap. Tidak lanjut ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.